Seumpama biji sesawi yang Shalom saudaraku, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi pada pagi hari ini dengan tema tetap semangat bagian yang ketiga. Harapan saya saudara sehat dan diberkati Tuhan. Tetaplah tinggal di dalam kasih kemurahan Tuhan, dalam kekudusannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan membahas dan sebelumnya kita akan baca ayat ini di dalam 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Kita telah membahas tentang hal ini. Di dalam ayat ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah menguatkan hati. Yang kita bahas kemarin bahwa menguatkan hati adalah sebuah keputusan pribadi kita untuk kita mau menguatkan hati kita. Seperti Daud ketika dia terjepit, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu keputusan daripada hidup kita. Dan bagian yang kedua yaitu yang dikatakan bahwa tetap semangat. Dan bagian yang ketiga adanya upah. Saudaraku yang kasih Tuhan, kenapa Tuhan berkata kepada Asa supaya jangan kita menjadi lemah semangat kita? Tetapi itu hal yang sangat penting kalau kita ini harus tetap menjadi semangat di dalam hidup ini. Kenapa saudaraku yang kasih Tuhan? Dengan semangat itulah kita akan bisa berjalan sampai pada tujuan. Seperti yang saya sampaikan pada saudara bahwa seorang petinju atau seorang bulu tangkis yang sudah hampir kalah, tetapi ketika orang memberikan semangat dan dia menjadi semangat, maka dia bisa menyelesaikan akan pekerjaannya dan menjadi pemenang. Pedang yang kuat itu perlu, tombak yang kuat pun juga perlu, rakyat yang mendukung itu juga perlu. Tetapi kalau hati kita ini tidak semangat, maka tombak yang kuat dan lembing yang kuat, bahkan pedang yang kuat pun tidak akan pernah ada artinya. Dikatakan saudaraku yang kasih Tuhan di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi ketika ada kesesakan, ada penderitaan, ada sesuatu yang menekan hidup kita, ketika hati kita ini tawar dan tidak menjadi semangat, maka hasilnya apa? Kekuatan kita itu menjadi kecil. Nah, kekuatan yang kecil pasti tidak akan pernah sanggup menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Jadi perlu kita ini mempunyai kekuatan yang besar. Artinya bahwa kita mesti tidak boleh menjadi tawar hati kita. Hati kita tetap harus semangat pada kehidupan saat-saat ini, saudaraku. Karena apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Orang yang semangat itu orang yang bisa mengatasi ketika situasi mungkin kesesakan, penderitaan, maka orang yang semangat itu orang yang mampu mengatasi penderitaan. Di dalam Amsal yang ke-18 ayat yang ke-14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa yang memulihkan semangat orang yang patah? Ternyata saudaraku kasih Tuhan, orang yang bersemangat itu bisa mengatasi penderitaan. Otomatis artinya bahwa orang yang bersemangat bisa mengatasi penderitaan sampai menyelesaikan dan tampil menjadi pemenang, saudaraku. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, banyak orang untuk melepas atau keluar dari pekerjaan karena mereka ini tidak sanggup menghadapi penderitaan. Mungkin di kantor dalam kondisi yang tidak enak, teman-teman tidak menguntungkan, bos yang mungkin juga kurang baik kata-katanya, dan kita tidak sanggup mengatasi penderitaan dan kita mengambil keputusan untuk kita keluar atau meninggalkan pekerjaan. Tetapi orang yang semangat, orang yang bisa mengatasi penderitaan
dan tampil sebagai pemenang. Itu pesan saya pada hari ini atau pada bagian yang ketiga ini, bahwa biarlah hidup saudara dan saya tetap semangat. Semangat kita tidak perlu atau tidak boleh menjadi lemah. Karena dengan semangat yang lemah, maka kekuatan kita menjadi kecil. Dan pasti kita tidak akan pernah tampil menjadi pemenang. Tetaplah semangat di dalam Tuhan. Dan raihlah kemenangan di ujung penderitaan yang sudah hadapi pada hari ini. Itu yang saya sampaikan, dan sampai jumpa esok pagi. Tuhan memberkati. Haleluya. Tetap semangat.